Seorang mantan komandan Angkatan Laut Israel melakukan koalisi Angkatan Laut di Laut Merah untuk menghentikan operasi Angkatan bersenjata Yaman. Pasalnya, keseriusan Yaman dalam membantu Hamas diyakini sulit untuk dilawan. Mantan komandan Angkatan Laut Israel itu ialah Eliezer Merom. Ia menyebut saat ini sebagian besar kapal berhenti melintasi Bab al-Mandab. Hal itu karena berlanjutnya operasi Angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal Israel dan mereka yang menuju ke pelabuhan pendudukan. Koalisi Angkatan Laut yang disponsori Amerika Serikat juga diragukan bisa menghentikan ancaman Yaman. Diketahui setelah Yaman memberikan ancaman, rute perjalanan laut harus memutar tak lagi melewati Laut Merah. Hal itu menyebabkan tingginya biaya pengiriman karena perjalanannya membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Direktur Pelabuhan Eilat mengaku adanya kerugian ekonomi yang disebabkan operasi Yaman. Disebutnya Pelabuhan Eilat telah mengalami penurunan aktivitas sebesar 85%. Dia mengakui bahwa jika koalisi Angkatan Laut terlambat menemukan solusi, Israel akan terpaksa memberikan izin kepada pekerja pelabuhan. Insiden salah tembak terhadap 3 sandera Israel di jalur Gaza oleh tentara pendudukan berbuntut panjang. Menteri Perang Israel Yoav Gallant diteror oleh keluarga korban diminta bertanggung jawab. Yonatan Samires, saudara laki-laki Alon Samres, salah seorang tahanan yang dibunuh oleh pasukan pendudukan, mengungkapkan rincian panggilan telepon dengan Yoav Gallant. Yoav dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan saudaranya yang tak sengaja. Dia meyakini bahwa Sinbad, Dinas Keamanan Umum Israel, akan menangkapnya dalam waktu setengah jam setelah saudaranya terbunuh. Lebih lanjut dikatakannya, Yonatan akan memburu Minhan dan semua yang bertanggung jawab. Bahkan Yonatan akan meneror Yoav Gallant saat ia beristirahat. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hak saudaranya yang telah terbunuh. Dikatakan Yonatan, dirinya tak akan mengalami kerugian apapun. Pasalnya, ia menilai keluarganya saat ini telah hancur total. Dirinya lantas menekankan bahwa para pejabat Israel tak bisa lagi menjadi bagian dari negara Israel. Diketahui pasukan pendudukan Israel secara keliru membunuh 3 tahanan yang ditahan oleh faksi Palestina di lingkungan Sujaiyah. Padahal 3 sandera itu telah mengibarkan bendera putih dan memberikan tanda SOS kepada IDF. Pasukan pendudukan Israel saat ini telah menarik sejumlah pasukannya di beberapa wilayah jalur Gaza. Terbaru mereka menarik brigade pasukan terjun payung setelah mengalami kerugian besar. Media Israel melaporkan pada Jumat 22 Desember 2023 soal penarikan batalion dari brigade pasukan terjun payung Israel yang beroperasi di utara dan selatan Gaza. Nantinya pasukan tersebut akan beristirahat sejenak. Channel 12 juga menjelaskan surat-surat yang dikirim oleh pasukan pendudukan kepada keluarga mereka dari jalur Gaza. Mereka mengaku mengalami kondisi sulit termasuk kurang tidur. Penarikan Brigade Terjun Payung ini dilakukan setelah tentara pendudukan menarik Batalion Brigade Golani. Penarikan Batalion Brigade Golani ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak pendudukan melancarkan invasi ke jalur Gaza. Pasukan Batalion ke-13 akan beristirahat untuk menyegarkan diri di amplop Gaza. Outlet media Israel mengatakan bahwa tentara pendudukan hanya akan diberikan waktu istirahat 48 jam sebelum dikerahkan kembali di Gaza. Diketahui selama beberapa hari terakhir sejumlah tentara Brigade Golani terbunuh setelah bertempur dengan Hamas. Padahal brigade tersebut dianggap bisa mencapai kemenangan di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam bersumpah Israel tidak akan bisa memusnahkan pasukannya. Pasukan pendudukan Palestina itu juga memberikan peringatan soal nyawa sandera. Peringatan itu disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah. Ia mengatakan pembebasan sandera lebih lanjut yang ditahan di Gaza bergantung pada penghentian serangan. Dikatakannya baik serangan lanjut maupun operasi militer langsung tidak akan membuat para sandera dibebaskan.
Ubaidah menambahkan tidak ada alternatif selain negosiasi dan memperingatkan tembakan Israel dapat menyebabkan kematian lebih banyak sandera. Menurut sebuah laporan pada Rabu 20 Desember 2023, Hamas menolak usulan Israel untuk melakukan gencatan senjata selama seminggu di jalur Gaza. Diketahui proposal itu juga termasuk imbalan pembebasan sekitar 40 sandera, termasuk semua wanita dan anak-anak yang masih ditahan oleh Hamas. Hamas meminta Israel harus menghentikan serangannya di Gaza sebelum membahas kesepakatan apapun. Jihad Islam menuntut Israel membebaskan semua tahanan Palestina dan semua sandera yang tersisa, di mana jumlahnya diperkirakan sekitar 100 orang. Amerika Serikat mengklaim ada sebanyak 20 negara yang telah bergabung dalam koalisinya untuk melawan kelompok Houthi di Laut Merah. Namun Ansarullah Yaman mengabarkan jika saat ini militernya sedang melakukan mobilisasi umum untuk pengiriman pasukan ke Gaza. Adanya mobilisasi itu disampaikan oleh salah seorang anggota Biro Politik Ansarullah Yaman, Houthman Asyad, pada Rabu 20 Desember 2023. Ia mengatakan mobilisasi umum ini dilakukan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Menurut keterangan Houthman Asyad, mobilisasi umum itu dilakukan di seluruh provinsi Yaman. Kem-kem pelatihan militer telah dibuka. Lebih lanjut dikatakannya puluhan ribu pemuda Yaman secara sukarela mengikuti pelatihan militer. Bahkan beberapa kelompok dari mereka telah menyelesaikan pelatihan tersebut. Ia menegaskan jika kondisinya memungkinkan, maka rakyat Yaman akan mengambil bagian dalam peperangan melawan pasukan rezim Zionis di jalur Gaza. Sementara Amerika membentuk koalisi untuk menghentikan ancaman Yaman. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Ryder, menyebut Houthi telah menyerang kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran negara-negara di seluruh dunia. Menanggapi hal itu, Houthi menegaskan tak akan tinggal diam. Mereka akan secara langsung menyerang kapal-kapal yang berkoalisi dengan Amerika Serikat. Israel saat ini menyatakan kesiapannya untuk melakukan gencatan senjata sementara jilid 2 dengan Hamas. Namun pasukan perlawanan Palestina tak menyetujui proposal yang diajukan Israel. Hamas lantas mengumumkan ketentuan perjanjian pertukaran tahanan. Kepala Kantor Politik Hamas di Gaza memberikan klarifikasinya. Ia mengatakan kepada mediator internasional bahwa kesepakatan pembebasan tahanan Israel hanya mungkin berdasarkan solusi semua untuk semua setelah pembentukan perjanjian. Jika Israel ingin tahanannya hidup, pertukaran tahanan hanya akan dilakukan setelah gencatan senjata total. Disebutkan Hamas bersikeras pada gencatan senjata permanen dan tidak mau menerima gencatan senjata sementara. Selain itu, pertukaran sandera harus mencakup pembebasan 3 tahanan Palestina bernama Marwan al-Barghouti, Abdullah al-Barghouti, dan Ahmed Syahadat. Diketahui Israel mengaku siap untuk jeda kedua dalam pertempuran dengan Hamas. Jeda kedua itu akan dilakukan dengan imbalan pembebasan lebih banyak sandera yang ditahan di Gaza. Hal itu disampaikan Presiden Israel Isaac Herzog kepada sekelompok duta besar dari sekitar 80 negara pada Selasa 19 Desember. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.